Cuman pendidikan itu bukan soal makan. Betul tidak? Ya. Tapi bahwa kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Tapi isi pendidikannya jangan kelewat. Karena isi pendidikannya justru penting. Dan saya melihat kita perlu untuk memastikan jangan sampai kita salah fokus bahwa memajukan pendidikan bukan sekedar soal kesehatan dan gizi anak, tapi soal proses belajar mengajar di kelas. MBKM. Makan bergizi gratis ini salah satu investasi. Ya, maaf ya teman-teman, grogi nih. MBG ya, maaf ya. MBG ini salah satu investasi pendidikan yang terbaik untuk yang sekarang ini. Menurut saya ini tidak ya. Namanya siapa? Nama saya Upi dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Upi ya. Iya, itu jangan dianggap enteng loh, pegang mikrofon itu bergetar loh. Tapi itu jadi pengalaman, betul nggak Upi ya? Iya. Makasih ya manggilnya Abah. Kalau manggilnya paman saya masalah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya bukan mahasiswa, belum. Nama saya Muhammad Denis Anggoro, dipanggil Danis. Saya dari SMA Negeri 1 Kalasan. Pertama-tama, bener Pak Anies, mic-nya bergetar. Lalu hal yang ingin saya tanyakan adalah, apakah fakta bahwa pendidikan itu butuh waktu yang sangat lama? Tadi Pak Anies bilang sekitar 15 tahun, itu menjadi salah satu faktor di mana pemerintah sekarang itu berlaku seperti ini, kebijakannya yang dilakukan seperti ini. Jadi apakah itu adalah menurut Pak Anies, oh ini hasil dari pendidikan 15-20 tahun lalu yang mungkin belum memadai, begitu Pak Anies? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Denis, kamu kelas berapa? Kelas 11. Wah. Ayo, kelas 11, ini kelas 11. Di sini. Ini. Kamu duduk sini. Mau duduk depan sini. Teman-teman, hebat ini. Di saat anak-anak SMA lain mungkin ngerjain PR, dia datang ke sini. Ya kan? Ayo, duduk sini Denis. Nanti kita foto berdua ya. Soal MBG. Sebaiknya saya jangan komentar ya soal ini. Kan udah jelas pemenangnya siapa kan. Jadi yang penting program ini terlaksana dengan tanpa ada masalah. Kita doakan lancar. Nah, cuman pendidikan itu bukan soal makan. Betul tidak? Ya. Tapi bahwa kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Tapi isi pendidikannya jangan kelewat. Karena isi pendidikannya justru penting. Dan saya melihat kita perlu untuk memastikan jangan sampai kita salah fokus bahwa memajukan pendidikan bukan sekedar soal kesehatan dan gizi anak, tapi soal proses belajar mengajar di kelas. Nah, ini kemudian Denis yang SMA tadi. Saya dulu pernah merasakan seperti Denis. Saya SMA-nya SMA 2. Seringkali kalau di Gajah Mada ada seminar, saya absen ikut seminar, ikut diskusi di Wisma Kagama. Dan di seminar diskusi itu nggak seperti ceramah taraweh. Kalau ceramah taraweh malam, nggak ada ceramah taraweh siang.
Efeknya apa? Dia datang nggak pakai seragam. Dulu saya kalau ikut seminar pakai seragam karena pulang dari sekolah. Tapi saya merasakan proses pembelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan ada banyak anak SMA yang ikut hadir seperti Dennis di tempat ini. Nah, tadi pertanyaan soal apakah yang mengambil keputusan adalah produk pendidikan yang keliru. Sebenarnya bukan soal keliru dan tidak, ini soal paradigma yang dipegang. Saya ingin garis bawahi teman-teman, bahwa ketika kita memikirkan kemajuan sebuah bangsa, maka kita memikirkan kemajuan manusianya. Nah, ini harus kita jadikan fokus, manusianya, dan manusia itu artinya kesehatan dan pendidikan, dua itu. Karena itu kemudian kita harus alokasikan sumber daya yang cukup. Dan teman-teman, semua bangsa yang hebat adalah bangsa yang fokus pada investasi pendidikan. Nah, proses politik kita seringkali tidak memberikan reward kepada yang berpandangan begini. Karena seringkali kita menuntut segera ada hasil yang bisa difoto. Kalau segera hasil bisa difoto, ya memang kalah ini. Kalah. Karena itulah kita berharap mudah-mudahan makin banyak pemilih kritis, makin banyak pemilih yang rasional, yang membandingkan isinya. Karena kalau tidak, kita akan selalu berhadapan dengan situasi seperti sekarang ini. Nah, saya yakin teman-teman di sini melihat pemilu juga dengan sikap yang kritis, pilpres dengan yang kritis. Jadi bersiap-siap untuk yang berikutnya. Jangan kita kemudian merasa, wah kalau udah ada keputusan atau apa, kita tidak terlibat, nanti ada keputusan kita ikut nanggung konsekuensinya. Nah, lalu apa yang bisa dikerjakan? Teman-teman sekalian, mahasiswa punya kekuatan moral untuk menuntut negara, meminta kepada negara. Dan beberapa waktu ini mulai bermunculan. Jadi menurut hemat kami, bila teman-teman menyaksikan ada kebijakan yang berbeda dengan garis konstitusi, jangan terlewat dan jangan gentar untuk memberikan kritik. Dan yang berada di pemerintahan, saya pernah merasakan berada di pemerintahan. Di pemerintahan harus terbuka dengan kritik itu. Saya waktu tugas gubernur DKI itu perasaan kritik nggak pernah berhenti, teman-teman. Terus, konstan. Tapi kita tidak pernah melakukan penuntutan pada yang kritik, apalagi kriminalisasi kepada yang kritik. Nggak ada. Nggak pernah dilaporin ke polisi, laporin ke jalan, nggak pernah. Kenapa? Karena kita memandang yang disebut kritik itu sebenarnya adalah sanggahan kesempatan untuk menjelaskan. Teman-teman, kami membuat kebijakan A, lalu dikritik. Akibatnya apa? Kami harus memberikan argumen tambahan. Kritik lagi, argumen tambahan. Kritik lagi, argumen tambahan. Apa yang terjadi? Masyarakat menyaksikan terjadinya dialog ini. Dan dialog ini adalah namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau ada kritik, maka diberikan penjelasan, sanggah lagi, penjelasan lagi, dan kita semua akan menyaksikan, ini argumennya. Tapi kalau mengkritik dimarahin, ya berhenti kritiknya nanti. Apalagi kriminalisasi. Di sini nggak ada kan? Mudah-mudahan nggak ada. Dan ini teman-teman yang harus kita jaga. Dimulainya dari mana kebiasaan itu? Saya berharap teman-teman di sini memulai tradisi untuk terbiasa menerima kritik. Karena menerima kritik itu mulainya dari masa muda. Kalau mudanya tidak pernah dikritik, jangan harap nanti tuanya siap untuk dikritik. Ya.